kadang setiap orang itu kan memang sebenarnya tahu akan passion diri dia sendiri. Tapi saat mereka menemukan kegagalan, mereka kebanyakan berhenti. Nah, ya kan? itu sama. Apa sih yang bikin sosok Angga Chandra itu tuh tetap maksudnya ini passion gua, apapun yang terjadi gua bakal terus fokus di titik ini, bakal ngejalanin ini terus gitu. Apa sih yang nguatin gitu? Sebelum lu ngelakuin sesuatu yang lu suka, lu harus yakin dulu. Harus yakin dulu. Dan yang kedua adalah lu harus berani untuk kalah. Oke. Ya, karena kalau menang orang udah pada siap semuanya. Tapi untuk kalah belum ada yang siap. Jarang orang yang siap. Biar ini, biar kalau gini ganteng sumpah. Jadi kayak aku pengen kayak keluarga lain gitu. Yang seharinya harus bisa marah, tapi aku nggak bisa marah sama. Dalam kehidupan, yang mampu bertahan bukanlah ia yang terkuat. Bukan pula spesies yang paling cerdas. Yang paling mampu bertahan adalah ia yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Selamat datang di Klinik My Heart, pusat klinik cinta dan kebugaran hati. Nungguin kan? Biasanya Ambiar, sekarang aku mau ganti jadi Mesita. Kira-kira softland. Kamu ngomong softland, maaf, challenge. Pasien kita hari ini siapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, banyak kali ya, tapi kok namanya kosmos. Ternyata cuma satu. Pria, blasteran. Wah, langsung kita panggil aja ya. Panggil sayang atau gimana ya? Pasien pertama, sayang, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, Gimana dok? YouTuber ya? Bukan. Artis? Bukan. Emang kan? Angga Chandra ya? Bukan. Angga Chandra kali. Kang Cilok di bawah. Oh, Kang Cilok. bukan Angga Chandra? Bukan. Angga Chandra pasti. Bukan. Kok nggak mirip ya? Udah bukan pokoknya. Bukan. Bukan pokoknya. Bukan. Aku mau konsultasi dok. Oke. Kayaknya ini banget ya? Apa? Urgent banget atau gimana coba? Urgent banget. Aku bingung ya. Kemarin tuh aku habis beli sesuatu. Iya. Cuma uangku habis gitu. Kenapa ya uangku habis? Belinya apa? Ya mungkin karena aku beli sesuatu itu jadi uangnya habis. Kebanyakan belanja. Enggak sih. Terus kenapa bisa habis? Ya karena aku belanja. Oke, nama Angga Chandra. Ya. Asal di mana asal? Asal dari pinggiran Sumatera lah. Pinggiran Sumatera. Iya. Oke, kok bisa ada di Jakarta nih? Mungkin deportasi. Dideportasi, gengs. Sampai datang ke dokter cinta loh. Deportasi saya. Karena saya di sana kurang berguna lah. Oh, di sana kurang berguna, di sini ternyata banyak bermanfaat ya. Oh enggak, jadi sampah juga. Sampah juga tetap. Oke. Tolong dikeluarkan unek-uneknya tuh, ada masalah apa itu sampai bicaranya itu kok sampah-sampahan. Ini masalah apa ini? Bebas. Oh bebas. Dokter itu terbuka. Kayaknya aku nggak ada masalah. Dia pulang ya? Masalah tanah, Mas, jangan pulang dulu. Oh jangan Mas. pulang ya? Ini gimana ini saya nanti kalau begitu saya curhat sendiri gitu? Aku tuh keluhannya masalah istri ya. Masalah istri. Istrinya kenapa tuh, Mas? Bingung aku. Istriku tuh cantik banget. Cantik banget. Aku bingung, aduh. Jadi kayak aku pengen kayak keluarga lain gitu. Yang seharinya harus bisa marah, tapi aku nggak bisa marah sama dia. Karena dia baik gitu. Oh gitu. Coba sehari aja nggak bikin sarapan, jadi aku bisa marah gitu. Ada kesempatan marah, tapi ini nggak bisa. Gak bisa. Dan bingungnya aku tuh sayang banget. Gitu. Mm-mm. Itu keluhan atau Apa gimana ya? ngiming-ngimingi sih? Ngiming-ngiming. Atau manas-manasin saya sih atau gimana ini, ha? Ada pengalaman nggak enak kayaknya masalah itu. Oh enggak. Oh, Di enggak. sini Anda yang curhat. Oh, oke. Nggak kepancing ya? Tidak terpancing. Ngobrolnya apa Kayaknya sih? sayang banget ya sama istri ya. Begitulah kurang lebih. Emang berapa lama sih menikah dari pacaran sampai menikah? Banyak yang penasaran pasti kan? Dari pacaran sampai ke sekarang 5 tahun. Total 5 tahun. Total 5 tahun. 3 kata. Hah? Seorang istri di mata Angga Chandra. Cantik, Cantik, pengertian, sempurna. sempurna. Apa yang nggak ada di orang lain, tapi ada di istri Anda? Hanya dengan dia aku bisa godain cewek lain. Oh gitu. Tuh, denger gengs.
nggak semua cewek itu tuh bisa berbesar hati Nggak gitu. bisa. Berkali-kali dokter itu bilang lelaki itu biarkan saja lepaskan, yang penting dia tahu tempat pulang tuh. Terbaik. Ya kan? Ya Tapi kan? ada tapinya. Apa tuh? Godain tapi harus ada duitnya. Oh gitu. Ujung-ujungnya duit. Iya, duitnya Abang duit. harus bawa uang ya kalau pulang ya. Oh gitu. Mau godain cewek nggak apa-apa. Yang penting ada anak duitnya. pitine. Ada pitine. Emang berapa lama sih kenal? Kenal aku sama dia 6 tahun berarti ya. 6 tahun. 6 tahun dan pacaran terus menikah jadi 6 tahun. Oh, Ini jadi serius nih. Jadi. ini enggak mau serius, mau Oh. bercanda boleh. Tapi Jadi- sebaik-baiknya hubungan itu adalah yang diseriusin. Oh iya. Terus gimana lagi? Nah gitu. Jadi setelah di screening itu, Hmm? YouTuber katanya. Enggak. Cuman seorang Konten kreator. enggak juga. Bukan. Pekerja YouTube. Dokter pengen dong jadi YouTuber, gimana sih caranya? Atau prosesnya tuh apa sih sampai bisa seperti sekarang ini gitu? Aku malah mau jadi dokter. Oke gitu. Dokter yang di YouTube. Dokter yang di YouTube. Nanti kita tukaran baju kalau gitu. Jadi gimana sih? Aku tuh penasaran banget loh. Mungkin teman-teman di rumah juga banyak penasaran. Gimana sih proses seorang Angga Chandra bisa di titik yang sekarang? Katanya pernah jual pulsa juga ya? Pantesan tadi saya dibilang jual pulsa. Ini aku lagi meresapi pengalaman. Aduh. Oh dulu tuh gitu. Oh, iya, gitu. Oh aku Enggak. dubbing. Iya, oh ya, aku dubbing. Pulsa nggak laku-laku. Ngapain ya gua? Modal keluar banyak, tapi malah boncos. Enggak gitu. Oh enggak gitu. Oh, enggak gitu. Salah. Bukan boncos, lebih kena tipu. Oh serius? Mau serius? Serius? Enggak. Bohong. Kena tipu? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Oh, emang halu aja gitu. Emang aku pendidikannya kurang. Jadi bukan kena tipu, lebih ke orang beli 10.000 aku kirim 100.000. Jadi bayangkan tekornya tuh berapa persen? 90%. Karena cantik atau gimana itu? Bukan karena cantik, karena memang aku bodoh aja. Oh gitu. Apa Terus sih kita ngobrol apa sih? sebenarnya? enggak lanjut dari tadi, sempat berarti bener dong mengiyakan pernah jualan pulsa. Jualan pulsa pernah, sebelum jual pulsa aku jual es kelapa dulu. Oh es kelapa dulu. Es kelapa dulu. Oh. Jadi es kelapa, tapi menurutku itu bukan passion aku. Di situ bangkrut juga atau gimana? Di situ bangkrut. Bangkrut juga. Berapa Karena lama aku tuh? orangnya enggak tenggaan. Jadi kayak Ada yang beli es kelapa, es kelapa 1 aku kasih 5. balik lagi. Balik lagi. Oke. Tapi tetap mereka nanti bayar. Setahun ke depan mereka bayar dari tempat itu. Oh iya, dalam bentuk pahala. Jadi pas tahun itulah aku nggak ada pemasukan. Oke, karena masih di debit di sana ya. Debit setahun ke depan. Setahun Kirain ke mau depan. bayar, nggak taunya lupa. Lupa. Sampai sekarang nggak dibayar. Bangkrut. Bangkrut. Pulsa Dari pun situ. dari situ pulsa. Habis itu setelah pulsa ya udahlah ini bukan passion aku. Ternyata passion aku adalah menyanyi. Menyanyi. Oke, dari. Aku nyanyi dari kafe ke kafe. Oh gitu. Iya, kafe pecel ayam, Oke. warung bakso. Warung es kelapa. Itu alasanku sama orang tua. Orang tua aku nggak tahu aku ngamen. Jadi aku nggak Mak, bang kamu kerja apa bang? Nyanyi di kafe-kafe. Jadi bohongin orang tua tuh. Itu kan kafe, tempat makan, Sama aja tempat gitu minum, ya. bener kan? Aku nggak bohong. Jadi dia beranggapan seperti itu. Karena pengen supaya orang tua tenang hatinya Tenang. gitu. Oke. Izin dari Sumatera ke Jakarta ngamen. Ngamen. Es kelapa itu di Sumatera. Enggak, di Jakarta. Di Jakarta juga. Maka emang anak perantau. Yus, ini. Bray. Hidup itu proses ya berarti ya. Setuju nggak dengan kata-kata itu? Iya, proses dan kita harus benar-benar profesional dalam Apapun yang digelutin Iya. gitu. Terus bisa sampai akhirnya memutuskan, oke gue tuh emang passionnya tuh nyanyi gitu loh. Itu karena ada apa tuh? Karena orang tua itu dulu aku sempat menjadi Zimbabwe idol, terus itu adalah itu prestasi aku Oh gitu. yang membuat aku sampai sekarang tuh jadi sangat profesional. Oh gitu. Karena lulusan dari Zimbabwe Idol dan akhirnya melahirkan jiwa profesional itu Iya, ya. profesional. Terus karya-karya aku tuh sering aku dengarkan di station. Oke. Terus Ada di caption-caption tertentu berbagai Pakai- titik kota gitu ya. pakai handset, aku dengarnya. Pakai Triska ya. Ya, Oke. Triska. Oke gitu. Jadi awalnya itu gimana? Oh, Kenapa nggak ya? nyambung ya ini. Kok bisa gitu ya? Dari gagalnya kelapa muda sampai jual pulsa, kok bisa tiba-tiba kayaknya gue mau nyanyi aja gitu, gimana ya? Karena aku tahu pada dasarnya bahwa aku adalah seorang penyanyi cilik dulunya.
Serius. Serius. Ini serius nih. Ini serius. Oke, ini serius. Oke, kemarin kita serius. Oke, baik. Jadi dulu gua kok gitu sih ekspresinya? Jadi dulu masa kecil aku sampai SMA tuh aku suka nyanyi. Bisa main gitar juga sedikit-sedikit karena Ada turunan nggak sih? Keturunan. Oh, oke. Keturunan dari bapak dan kakak pun juara 2 KDI season 5. Oh, Nggak gitu. salah, iya. Tapi aku naik bukan karena dia juga, aku berusaha sendiri dan dulu suaraku nggak bagus-bagus banget, sampai sekarang pun maksudnya nggak bagus. Cuman kalau kata si seseorang yang pernah aku ikuti adalah sedikit beda lebih baik Sedikit beda lebih baik daripada lebih baik. daripada lebih baik. Dalam kata-katanya tuh ya memang yang diungkapkan kalau lagi serius. Gitu, akhirnya memutuskan nyanyi aja deh. Katanya pernah mau berlayar kemana itu? Ya, itu berlayar. Jadi di 2014 aku ke Jogja, sekolah pelayaran. 2 tahun pendidikannya dan aku harusnya ke Miami. Oke. Miami itu udah kerja, job letternya udah ada. Tapi aku balik lagi karena aku adalah seorang musisi jiwaku. Oh, jiwanya. Jiwanya seorang musisi, terus balik lagi ke Jakarta. Oh, gitu. Ngamen lagi. Terus di 2015 gabung dengan satu label besar namanya Trinity. Di situ pas pertama sign aku pikir wah nasibku bakal berubah. Ternyata sama aja. sama aja. Paginya aku di dahsyat, siangnya aku ngamen. Ngamen. Terus yang pas aku ngamen, Mas kayak tadi pernah lihat di TV deh gitu. Bener Oh bukan? enggak, aku bilang ini aja passion aja, ini suka. Oh, gitu. Jadi berapa lama tuh ngamennya? Ngamen tuh dari fokusnya tuh dari 2015-an lah. 2014 akhir Oh, gitu. sampai 2019 di Depok. Di Depok khusus. Yang di Depok mungkin pernah lihat kali ya, banyak ya. Oke. Kalau nggak percaya di YouTube aja, Angga Chandra ngamen. Pas Oh, itu karena selalu di record. banyak yang nge-record. Karena aku dulu kan pada masa aku pas turun ngamen itu pengamen tuh dicap sebagai bukan balap, Iya. minum-minuman. Tapi pas ketika itu aku ngamen, aku mencoba untuk orang bahwa pengamen tuh stigmanya nggak gitu. Jadi pas ngamen aku mandi dulu, Oh, gitu. pakai baju yang rapi, bersih, Wangi. pakai parfum, wangi. Oke, Terus pengamen syariah. iya. Tidak minum-minum. Oke. Oke, lanjut. Jadi aku juga lagunya konsep. Jadi kalau orang kan nyanyi sebentar minta. Kalau aku nggak, aku nyanyi sampai full, sampai selesai. Baru aku buka topiku, aku minta. Yang mau ngasih ya enggak ya udah. Oke. Kadang setiap orang itu kan memang sebenarnya tahu akan passion diri dia sendiri. Tapi saat mereka menemukan kegagalan, mereka kebanyakan berhenti. Nah, Ya kan? itu sama. Apa sih yang bikin sosok Angga Chandra itu tuh tetap maksudnya ini passion gua, apapun yang terjadi gua bakal terus fokus di titik ini, bakal ngejalanin ini terus gitu. Apa sih yang nguatin gitu? Sebelum lu ngelakuin sesuatu yang lu suka, lu harus yakin dulu. Harus yakin dulu. Dan yang kedua adalah lu harus berani untuk kalah. Oke. Ya karena kalau menang orang udah pada siap sih. Tapi untuk kalah belum ada yang siap. Jarang orang yang siap. Biar ini, biar kalau gini ganteng sumpah. Oke. Dan tadi hancur ya? Hah? Dan tadi hancur ya? Enggak, kok nggak nyampe ke pulsa, nggak nyampe ke Zimbabwe. Oke. Jadi kalau memang lu mau kejar passion lu, yang pertama lu harus pertama yakin dulu. Yang kedua adalah lu harus berani kalah, bukan berani menang. Iya. Karena semua orang kalau menang tuh pasti udah siap. Iya, betul. Nggak ada yang belajar untuk menang. Iya. Belajarlah untuk kalah dulu ya. Iya, karena ketika lu kalah dan lu nyerah udah selesai. Oke. Hidup lu bakal nyesal karena hidup tuh cepet banget. Kalau misalkan kalian nih yang nonton nih ya, lu bayangin lu dulu masih kecil digendong adik dan sekarang lu udah gede. Iya. Ini bentar lagi nih, kita nggak tahu. Itu udah anggap aja sekarang udah 29 tahun aku umurku. 29 tahun kayak nggak ada rasa. Udah sekarang 29 tahun. Iya Mungkin sih. nanti 20 tahun lagi udah tua. Betul. Ketika apa yang lu mau raih tapi nggak lu lakuin dan lu berhenti di tengah jalan, udah nanti pas tu tua lu nyesal seumur hidup. Biar dapat banyak nggak sih itu bro? Nah, apa nih namanya brengoy? Brengoy dapat banyak lah kan? Mabor. Oke. Saat ngamen, peran istri saat itu di mana? Nah, jadi pas aku sebelum ngamen, ceritanya istri adalah sosok orang yang benar-benar mendukung aku ya. Iya. Sebelum aku menikah dan pas kita pacaran juga dekat gitu. Jadi dulu dia ada seorang sekretaris Iya. yang dikerubuti banyak cowok yang berdasi, kaya, yang siap nikahin dia. Tapi aku nggak tahu di posisi aku yang dekil atau apa, dia milih aku. Oke. Kayaknya memang pelet aku bagus. Oh gitu. Enggak. Karena tuh kadang wanita itu tuh
lelaki ganteng itu udah nggak perlu. Perayaan saat anniversary itu udah nggak perlu. Iya. Apalagi kayak gombal-gombal kasih bunga atau apa, sekarang tuh kayak udah biasa aja kalau dokter ya secara pribadi gitu. Karena yang Ini nggak terpenting curhat. itu lo kepastian. Pasti. Mungkin Anda bisa memberikan itu kepada istri Anda. Iya, kalau Apalagi aku, ditambah nyaman. lanjut keluarin semua. Jadi kita pakai lagi ya. Lanjut. Jadi yang aku tahu dia pernah cerita ke aku kalau aku ngelakuin action, maksudnya action terhadap dia gitu, maksudnya ngebuktiin bahwa aku tuh bener sayang sama lu, gue pengen berjuang walaupun gue di pinggir jalan atau apa, gue pengen berjuang. Puncak yang dia bener-bener maksudnya yakin bahwa aku adalah menjadi pasangan dia ketika mau nikah. Jadi aku biasanya ngamen cuman malam doang, Iya. dari jam 6:30 sampai jam 9. Oke. Tapi pas aku nikah 3 bulan, percaya nggak kalau aku ngamen dengan uang ngamen? Maksudnya aku nikah dengan uang ngamen. Wow. Dalam 3 bulan. Selama 3 bulan Selama digedar 3 tuh. bulan. Digedar dari pagi, siang, malam. Oh my god, kayak lagu Wali. Gila ya? Pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Hampir. Pulang pagi. Dan apa yang aku dapat cuman aku ngambil cuman buat aku makan. Sisanya aku kasih ke dia semua. Simpan buat nikah. Ketampanan itu emang kalah sama kesungguhan ya. Iya. Ini tuh sesuatu hal yang pasti, kalau dinilai mungkin dari materinya mungkin banyak yang bisa ngasih lebih ya. Dan yang aku salutnya dia nggak malu terhadap aku seorang pengamen jalanan, dia selalu support. Bahkan ketika YouTube aku naik pas udah dia lagi hamil pun kameramennya dia. Oke. Tapi kan itu hanya usaha meyakinkan pasangan. Nggak bisa dipungkiri dong bahwa sebenarnya dia punya keluarga, kadang yang mungkin agak susah untuk diberi pemahaman kayak ini pekerjaan calon pendampingku gitu. Ngalamin nggak sih itu? Enggak. Untungnya aku mendapatkan mertua yang benar-benar ngerti dan open minded lah. Maksudnya open minded dalam artian kita nggak tahu nasib seseorang gitu. Iya. Lu mau dia pengamen ataupun mau dia sekarang pemulung, kita nggak tahu. 2 tahun, 10 tahun ke depan kita nggak tahu. Jadi jangan menjudge seorang itu bahwa dia bakal bikin anak lu melarat gitu. Untungnya aku dapat mertua yang gitu. Siapapun laki-laki yang berjuang di luar sana, selama itu halal, yakini, tekuni, yakin pasti dapat ya. Mungkin ada pesan-pesan buat yang lagi berjuang di luar sana, terutama untuk para pengamen? Bukan berarti lu miskin terus lu maksudnya nggak punya duit ataupun susah itu menjadi patokan lu mendapatkan seseorang cewek. Karena mapan itu adalah salah satu yang penting untuk menjadi seorang maksudnya kepala rumah tangga. Itu mapan itu penting. Nggak ada salahnya ketika lu menikah tapi lu udah mapan. Tapi kalau memang posisinya lu harus berjuang dulu, carilah pasangan yang mau diajak berjuang. Nah, para wanita tuh jangan sering ngeluh-ngeluh doang. Kenapa ya aku nggak punya cowok atau apa? Ya ngelihat yang dikit banyak kekurangan nggak mau diterima. Harusnya tuh berjuang bareng, saling menyempurnakan. Gitu. Ya, tapi jangan sampai lupa kodrat cowok ya. Apa tuh kodrat cowok? Kodrat cowok adalah dia yang ngurus istri, bukan istri yang ngurus dia. Iya. Dia yang Emang tetap menafkahi. harus jadi imam ya, bertanggung jawab, lahir batin. Iya benar. Terus sekarang katanya baru mau punya, sudah punya seorang putri yang cantik ya. Iya, tanggal 25 kemarin ulang tahun. Sama kayak dokter sih tanggal 25. Kemarin? Ih, Serius? Maret. Oh Maret. Maret. Jangan-jangan kamu anak aku? Oh bukan ya? Sebenarnya iya. Oh. Hasil dari S2. Berarti aku bikinnya SD ya berarti? Oh enggak? Ya, bukan. Sama siapa nanti jadi ribut. Iya, jadi Terus siapa nama anaknya? Naswa Kilanya Chandra. Naswa Kilanya Chandra. Ada arti khusus nggak sih? Kalau Naswa Kila itu kita ambil dari filsafat Google ya. Filsafat Google. Google ya. Kita Sangat searching. legend itu. Sangat legend dan artinya itu adalah peneduh. Peneduh. Chandranya adalah nama aku. Oh gitu. Jadi dia kalau lihat dia tuh kita sejuk terus gitu. Ya dia berupa kayak AC lah orangnya. Oh gitu. Seorang laki-laki itu tuh biasanya akan berubah hidupnya secara drastis saat dia punya anak. Nah, Angga itu ngalamin nggak sih? Ngalaminnya tuh kayak mau berangkat gitu, kayak nggak tega, kayak mau kayak sekarang lagi syuting itu bawaannya pengen cepet-cepet pulang gitu aja sih. Cuman ya balik lagi ya kalau kita nggak kerja ya kita nggak bisa bikin dia senang dan bahagia nanti atau memberi dia sesuatu.
Oke, ini saat nih misalnya nanti konten ini masih ada. Hmm. Ada apa sih yang mau disampaikan sama anak Kak Chandra? Sampaiinnya. Yes. Naswa kilanya Chandra, anakku sayang. Ayah sayang banget sama kamu. Terus apapun yang kamu pilih nanti kelak besar, ayah dukung 100%. Iya, cie. Udah ayah banget belum sih? Udah papa muda banget belum tuh? Pokoknya gue nggak mau ngekang anak gue, pokoknya dia harus open minded, pokoknya harus terserah dia mau jadi apa, asal itu positif, gue dukung. Betul. Mau jadi penyanyi, mau jadi apa, penulis atau terserah dia, gue nggak matokin dia mau jadi dokter atau apa. Betul sekali. Karena memang itu kita tuh nggak boleh membatasi kreativitas atau hidup seseorang. Gitu. Jangan pernah batasi diri, tapi kendalikan diri dan tahu kapan berhenti. Yang penting itu. Dokter. Bareng-bareng dong. Biar. Dokter teguh ya. Pertanyaan lagi boleh nggak? Nggak boleh. Boleh lah. Bayar goceng. Oke, biar siap. Tolong disiapin guys. Oke, terima kasih. Apa nih pertanyaannya ini? Pertanyaannya adalah, jika seorang Angga Chandra itu bukan seorang yang seperti sekarang nih, YouTuber atau juga seorang ayah yang baik atau apa, akan jadi apa sih? Nggak jadi apa-apa. Tetap Aku nggak bakal jadi apa-apa. nggak ada. Kalau YouTuber sebenarnya nggak diniatin deh. Yang pasti aku bakal selalu berusaha untuk orang yang aku sayang, ibu, anak, istri, ayah, dan keluarga. Oh gitu, itu aja ya. Mau jadi apapun. Oke. Ini dokternya ada challenge sebenarnya. Gimana Apa kalau nih kita challenge? challenge? Boleh. Adalah mutiara dari, udah pada tahu lu, jangan pura-pura nggak tahu. Dari mana sih? Laut mati. Laut mati. Iya. Serem ya. Stop dulu. Ini ada pertanyaan buat. Pinter yang ngocoknya. Diambil, jago. Ini kamu yang baca. Apa? Oke, aku yang baca. Tuh kan emang tadi udah aku tanyain di mana sih ini laut mati, ganti laut merah Kak. Ganti laut merah Kak. Itu yang tadi ya? Iya, pertanyaannya. Betulan banget. Jika Anda bukan diri Anda yang sekarang, Anda menjadi apa itu katanya? Aduh. Ini yang tadi yang Bagian tubuh mana dari dirimu yang paling seksi? Kenapa? Perasaan gue gak ada seksi-seksinya deh. Pengen dimakan ini. Kenapa ini? Mau tahu? Cute. Bagian perut. Bagian perut ya? Ih, emang. Karena dari rata sekarang sudah membulat. Oh gitu. Itulah yang dikatakan seksi. Ketika ia mulai membulat, melentung. Karena cewek-cewek suka yang gendut kan katanya. Bener. Bener kan? Bener banget. Gak suka yang six pack. Enggak. Karena- Agak kayak ngeri gitu. Ngeri kalau six pack. Kalau gendut tuh dipeluknya tuh enak gitu. Iya, kayak semacam punya cadangan gitu. Pernah meluk orang gendut berarti ya? Ah, udah lama nggak meluk sih. Iya, mending ngambil lagi 2 Iya. sekalian. Takut ditanya lagi dia. Ini kami yang baca. Oke. Satu lagi dong berarti kan 2. Oh iya 2, oke siap. Kalian aja nanyanya, Hmm. pernah nyatain nggak sih sama seseorang? Pernah nyatain nggak sih dulu sama istri? Nyatain apa? Cinta. Ya pernah dong. Apalagi pas propose kan, ngajak merit. Heeh. Suruh diperagain katanya. Apa? Suruh diperagain. Ke Praga ini sama ke kameramen aja. Terus boleh sama Mas boleh kameramen? pegang tangannya mas? Oh, enggak sih. Emang gitu? Aku ingat banget pas aku nyatain cinta ke dia dalam mobil. Dalam mobil. Dalam mobil itu pas kita lagi nunggu seseorang. Oke. Yang nyetir Mobil. siapa? Gua. Ini laginya di Eropa karena Cewek sebenarnya biasanya sambil gini. ini di Eropa ya. Iya, Setirnya di Eropa. kiri soalnya. Oke, baik. Lanjut. Pacaran yuk. Hah? Udah gitu doang. Gitu dong. Pacaran yuk. Dia jawab ayo. Yuk, Udah selesai. kayak ngajak nonton bioskop ya. Agak gampang ya. Romantis Gimana? kan? Romantis banget. Jadi, Romantis. enggak, aku pertanyaan aku di mana cari wanita macam seperti itu di saat ini. Aduh, Mbak, Karena kan ya ampun, PDKT-nya. saya salut banget sama Anda. Siapa aku panggilnya? Mbak siapa? Desti. Mbak Desti, ya ampun, saya salut. Sebagai perempuan saya salut. Semoga saya nanti bisa seperti itu. Karena kalau kata orang kalau dia udah klik dan maksudnya udah jodohnya tuh ya nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Ayo jalanin aja. Arti musik buat Angga Chandra itu apa sih? Musik everything. Everything? Ya. Musik everywhere. Musik everything and Iya. everywhere. Kayak acara di TV ya. musik Acara di everywhere. TV baru mau ngomong. Iya. Musik itu segalanya menurut buat aku. Itu adalah kayak nyawa. Kayak sebuah bukan harapan ya, kayak apa ya? Kayak
kayak gimana gitu loh, kayak yang biasa-biasa orang kalau misalnya pas ngomong gitu tuh gimana. Iya kok juga. Jadi musik itu tuh everything. Segalanya gitu, sampai waktu lahir pun udah langsung ngerti musik gitu. Iya, aku lahir aku langsung megang mic. Di mana sih belajar gitar, penasaran? Belajar gitar sama bokap. Oh, berarti dari jiwa kemusisiannya itu tuh sebenarnya lahir dari bapak ya? Bapak. Oh gitu. Kalau ceritain sedikit bapak, tentang bapak. Bapak itu adalah OT player. Oke. Organ tunggal player. Organ tunggal player. Biar keren aja maksudnya. Padahal organ tunggal. Jadi dulu dia bermimpi bahwa saya akan menggantikan dia sebagai pemain organ. Tapi saya yang menentang bahwa saya tidak mau. Maksudnya saya mau lebih dari dia gitu. Akhirnya karena saya maunya gitar gitu. Tapi gitar dia cuma ajarin kunci. Aku inget banget. Yang diajarin cuma 3 kunci. C, F sama G. Selebihnya kamu kembangin sendiri. Serius? Belajar dari mana tuh? Belajar sendiri, aku otomotif. Jadi otomotif langsung di Google gitu? Iya. Langsung sama montirnya ya? Nah terus apa yang dikatakan papa nih sekarang kan ngeliat udah sukses banget loh gitu. Pasti kan ada kebanggaan tersendiri dan mungkin kan zamannya papa tuh kayaknya nggak ada gitu hal gini gitu. Makanya tadi kan aku bilang bahwa orang yang mampu bertahan itu yang bisa beradaptasi dengan perubahan kayak yang sekarang itu YouTube bisa dijadiin ini salah satu kesempatan bisa baca peluang kan ibaratnya gitu. Bangga banget ya, bangga banget. Apalagi mama bangga banget karena memang mama yang maksudnya yang satu jalur sama aku yang selalu support ya. Walaupun di saat aku bertentangan dengan orang tua, dengan papa, dan dia sangat support. Dan papa mengakui bahwa tantangan aku itu adalah salah satu jalan aku untuk menuju ini gitu. Dan dia pun fair gitu, maksudnya enggak gengsi sebagai orang tua, tapi dia mengakui bahwa mungkin dulu kalau kamu jadi penerus aku ya cuma sekedar punya bantuan gitu. Dan sekarang bangga ya pasti ya semuanya ya. Terus tanya apa lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini karena di ruangan banyak banget yang ngefans. Ada yang mau ditanyain sama Kak Angga Chandra? Apa bro? Tapi aku tuh masih ini loh, masih terkagum-kagum dengan sosok istrinya Kak Angga. Sorry kalau aku penasaran loh. Enggak apa-apa. Setelah menikah nih, kan namanya wanita nih, biasa tuh suka pada iri-iri ya kan? Hatinya tuh dengki kalau ngelihat tuh tetangga beli sofa baru pengen ngikut gitu kan. Kalau istri sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ya Allah. Itu yang kenapa bikin aku maksudnya semua apa yang aku dapat sekarang aku kasih ke dia. Karena dia nggak nuntut apapun dan buat aku ya ini cewek berhak untuk dibahagiakan. Wah, emang istrinya Mas Angga ini tuh adalah contoh wanita soleha. Jadi wanita soleha itu dia tidak pernah tergiur oleh gemerlapnya dunia karena dia tahu persis dialah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Makanya tuh cewek-cewek tuh pantaskan diri Anda ya, supaya tuh jangan terlalu banyak menuntut karena saat kita tidak menuntut itu tuh ada lelaki di sana yang memperjuangkan rezekinya untuk Anda. Jadi sabar aja. Bahkan kita masalah kayak handphone pun kita nggak saling cek. Oh berarti? Karena kalau prinsip dia adalah lu berani ngecek berarti lu siap sakit hati. Oh gitu. Kalau dia nggak mau lihat sakit hati, tapi karena itu juga yang bikin kita saling percaya dan nggak berani berkhianat. Betul sih. Emang kepercayaan tuh memang harus dibentuk. Kalau misalkan orang mau berkhianat, gimana pun caranya pasti dia bisa berkhianat. Gampang ya kan? Kalau memang udah niatnya berkhianat itu. Iya. Udah gitu aja. Ya bener sih. Itu dokter juga itu setuju itu. Karena saat kita tuh sebenarnya sudah mencintai seseorang harus siap patah hati. Yang mau dihianatin siapa kan gak ada pasangan? Nggak ada yang mau dihianatin, bener gak sih? Iya. Setuju gak sih? Ya gak sih? Emang luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat wanita-wanita di luar sana ya, untuk memantaskan diri ya, untuk pria-pria yang baik gitu. Terus ngomongin soal project ke depan nih. Single baru dong. Ada single baru? Single baru. Boleh dibuka dikit gak di sini? Mudah-mudahan boleh. Judulnya Bintang Terindah. Tentang apa Terus sih? kan ceritanya lagu pertama adalah untuk mama. Oke. Mama dan orang tua, papa. Oh. Lagu kedua untuk istri. Di lagu ketiga aku udah punya anak, itu untuk anak. Berurutan ya? Berarti itu tuh kayak family man banget sih. Iya. Ya ampun. Jadi kayak Bintang Terindah tuh aku buatku sekarang dan istri adalah bintang terindahku adalah anakku sekarang.
Oh gitu. Iya. Memang inspirasinya dari anak. Karena tapi lagu itu kita bikin universal, jadi kalian bisa terapin itu untuk pasangan, untuk nenek, untuk ibu, untuk mama bisa. Kapan rilis? Kapan rilis? Kapan Udah rilis kayaknya. Udah Tanggal rilis? 23 Juli kemarin. Serius? Iya. Oke, berarti Boleh lihat di YouTube saya, di YouTube-nya Seleno Musik atau di YouTube saya juga ada linknya. oh gitu. Silakan ya, coba tolong dicek itu Iya, sebenarnya. gimana itu jeritan hati seorang ayah itu. Vincent Rasa Seleno. cinta itu dari seorang ayah yang mungkin bisa kalian rasakan karena ini universal katanya. Iya, Oke. universal. Bener sekali. Oke. Terima kasih nih Iya, udah sama-sama. bisa datang ke klinik dokter cinta. Kayaknya saya ngobatin deh, bukan dokter yang ngobatin saya. Oh, tidak bisa. Dalam diam-diam Anda sebenarnya merasa happy pastinya, terobati. Iya. Karena Unek-uneknya keluar ya. karena saat kita itu flashback tentang dulunya kayak apa, itu tuh pasti akan lebih terbangun, termotivasi saat kita tuh jenuh di posisi sekarang. Pasti ada dong, ya kan? Tapi saat kita flashback dulu kita berjuang untuk di posisi ini kayak apa, itu bakalan malah bikin kita semangat lagi. Jadi mudah-mudahan udah datang ke sini ada hal yang bisa diambil ya. Kalau nggak ada yang bisa diambil, bawa pulang ini lah. Oke, sekian praktek dokter cinta hari ini. Dokter menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, jika aku bersalah, jangan beritahu orang lain, tapi beritahu aku. Karena yang memperbaiki kesalahanku adalah aku, bukan orang lain. Komen di bawah kritik dan sarannya. Oke, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna karena memang tidak ada. Ingat, kesempurnaan itu terbentuk, bukan terlahir. So, see you guys. Bareng-bareng ngomong biar. Biar.